Tekanan hidrostatis. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan di suatu titik pada zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair yang berada di atas titik tersebut. Sebagai contoh, kakak punya sebuah ikan yang berada di dalam akuarium. Ikan ini akan mengalami tekanan hidrostatis yang diakibatkan oleh gaya berat dari zat cair yang berada di atasnya, yang berada di sini. Oleh karena itu, ikan ini akan mengalami tekanan hidrostatis. Lalu, bagaimana cara kita menemukan atau mencari tekanan hidrostatis ikan ini? Nah, untuk mencari tekanan hidrostatis, kita bisa menggunakan persamaan matematis pH sama dengan ρ GH, di mana pH ini merupakan tekanan hidrostatis, ρ di sini massa jenis zat cairnya, G itu percepatan gravitasi, dan H itu kedalaman. Untuk massa jenis ini ditentukan dari zat cair yang digunakan. Kalau misalnya minyak, berarti kita menggunakan ρ minyak. Kalau alkohol, kita menggunakan ρ alkohol. Terus di sini ada kedalaman. Untuk kedalaman, hati-hati ya teman-teman. Kalian harus menghitung kedalaman itu dari permukaan sampai ke titik yang dituju. Kalau di sini berarti ikan. Jangan kalian menghitung kedalaman itu dari dasar ke ikan. Paham ya teman-teman? Kalau kalian sudah paham, mari kita lanjutkan ke persoalan berikutnya. Nah, di sini ada dua orang yang sedang menyelam. Ketika kita lihat, ternyata orang ini memiliki tekanan hidrostatis yang lebih besar dibandingkan dengan orang ini atau penyelam ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat. Nah, dari kedalaman ini, dari kedalaman penyelaman dari kedua orang ini, bisa kita lihat bahwa orang ini menyelam di kedalaman 15 meter. Sedangkan penyelam yang ini, dia menyelam di kedalaman 10 meter. Inilah yang menyebabkan kedua orang ini atau kedua penyelam ini memiliki tekanan hidrostatis yang berbeda. Berdasarkan tadi persamaan yang udah kita bahas sebelumnya, pH sama dengan ρ GH, kita bisa menentukan berapa sih tekanan hidrostatis yang dimiliki oleh penyelam ini. Oke, ketika kita memasukkan nilai ρ, yaitu ρ air laut sebesar 1028 dikalikan dengan percepatan gravitasinya 10 dan dikalikan dengan ketinggiannya 10, kita bisa mendapatkan tekanan hidrostatis sebesar 102.800 Pascal. Begitu pula untuk orang yang ini atau penyelam yang ini, ketika kita memasukkan nilai-nilai yang sama tapi dengan kedalamannya 15 meter, maka kita peroleh tekanan hidrostatis sebesar 154.200 Pascal. Dengan membandingkan tekanan hidrostatis yang udah kita hitung ini, bisa dilihat kalau tekanan hidrostatis di sini berarti benar lebih rendah dibandingkan dengan tekanan hidrostatis orang yang ini atau penyelam yang ini. Dengan demikian, bisa kita simpulkan, kalau semakin dalam suatu titik atau suatu benda berada di dalam zat cair, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Paham teman-teman? Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi dari tekanan hidrostatis pada bejana U atau pipa yang berhubungan. Nah, ketika ada 3 buah cairan yang dimasukkan ke dalam pipa U, maka akan terjadi hal seperti ini. Nah, di daerah ini dia akan memiliki tekanan yang sama. Jadi tekanan di A sama di B itu akan memiliki nilai yang sama. Tekanan di A itu terdiri dari atau dihasilkan oleh tekanan dari minyak dan dari alkohol. Sedangkan tekanan di B ini dihasilkan oleh tekanan dari air. Oleh karena itu bisa kita tuliskan bahwa tekanan alkohol itu ditambah dengan tekanan alkohol ditambah dengan tekanan minyak akan sama dengan tekanan yang diberikan oleh air. Dengan mengubah persamaan tekanan hidrostatik yaitu ρ GH, berarti kita nanti bisa menentukan ketinggian dari setiap zat cair ini. Nanti lebih jauh lagi dan untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa teman-teman.